Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita masih melanjutkan modul 2 yang IPA. Ini adalah video part 7 tentang soal-soal sesuai modul untuk guru SD. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part sebelumnya, boleh banget kalau nonton dulu, linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 1. Beberapa hal yang diakibatkan oleh suatu gaya adalah sebagai berikut. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi, hal yang disebabkan oleh gaya itu apa aja sih? Pengaruh gaya terhadap gerak itu adalah beberapa hal di bawah ini ya. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Contohnya misal bola diam terus ditendang dikasih gaya kan jadi gerak. Yang kedua, gaya menyebabkan percepatan. Kalau percepatan berarti kelajuannya semakin bertambah. Misalnya tuh, kita lagi naik motor. Nah, terus kita ngasih gaya tarik-narik gasnya, kan jadi tambah cepet tuh. Berarti kan jadi semakin cepat. Atau misalnya kita lagi dorong troli, terus kita ngasih gaya tambahan, kan jadi semakin cepat tuh trolinya. Ini adalah gaya menyebabkan percepatan. Gaya menyebabkan perlambatan, kelajuan semakin berkurang. Contohnya kita lagi naik motor, terus ngerem, ngasih gaya kan di remnya itu. Berarti nanti kan kecepatannya berkurang. Berarti menyebabkan perlambatan. Yang selanjutnya adalah gaya menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti. Contohnya misalnya bola lagi gerak. Terus kaki kita nyentuh bolanya nahan gitu, kan jadi berhenti tuh, benda bergerak jadi berhenti. Yang kelima adalah gaya menyebabkan perubahan arah gerak. Misalnya bolanya lagi gerak ke selatan, terus kita tendang, jadi berubah arah misalnya ke barat. Kemudian yang keenam adalah gaya menyebabkan perubahan bentuk benda. Misalnya kita ada plastisin, terus kita dorong tuh plastisnya atau dikasih gaya, kan jadi berubah. Intinya gitu. Berarti yang mana nih yang benar? Yang nomor 1, menyebabkan benda bergerak dari keadaan diam. Berarti intinya dari diam jadi bergerak ya, betul. Kemudian yang kedua, menyebabkan benda mengalami percepatan. Ini juga betul. Nomor 3, menyebabkan benda berhenti. Ini juga betul. Nomor 4, mengubah arah gerak benda. Ini juga betul. Jadi jawabannya adalah A. 1, 2, 3, dan 4. Soal nomor 2, perhatikan jenis gaya berikut. Yang termasuk gaya non-kontak ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi kalau gaya itu ada gaya kontak atau sentuh dan gaya non-kontak atau tak sentuh. Kalau gaya non-kontak berarti nggak ada kontak atau nggak ada persentuhan langsung antara benda yang memberi gaya dan benda yang dikenainya. Kalau gaya sentuh ya berarti ada kontak. Kalau yang nomor 1, gaya magnet. Gaya magnet itu timbul karena benda yang bersifat magnet dan benda yang bisa ditariknya atau ditolaknya, ya kan? Jadi ini masuk ke gaya non-kontak atau tak sentuh. Contohnya itu misal magnet. Magnetnya kan diem aja tuh. Kalau ada besi, dia bakal ketarik, besinya bakal mendekat sendiri. Kemudian kalau misalnya magnet dengan magnet ya, kalau yang sama kan bakal tolak-menolak tuh. Jadi ini masuk ke non-kontak. Gaya otot itu masuk ke gaya kontak atau gaya sentuh. Gaya pegas juga termasuk gaya kontak atau gaya sentuh. Contohnya gaya pegas itu ya pada pegas, pada per gitu sih. Jadi ada pertambahan panjangnya nanti gitu, ada perubahan panjangnya. Gaya gravitasi itu masuk ke non-kontak atau tak sentuh, ya kan? Gaya yang menarik benda-benda menuju pusat bumi. Kalau yang gaya listrik itu masuk ke gaya non-kontak atau tak sentuh. Gaya gesek itu udah jelas banget gaya kontak atau sentuh. Berarti yang termasuk gaya non-kontak itu nomor 1, kemudian 4 dan 5. Jawabannya yang C. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik.
Nomor 1, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Iya, betul ya teman-teman, dengan energi kita bisa mendorong benda, bisa berjalan, dan sebagainya. Jadi, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Biasanya nanti kalau dirumus disamain, usahanya itu adalah W, energinya itu adalah yang E. Energi sama dengan gaya. Ini enggak. Kenapa? Karena energi itu, W itu kan rumusnya F kali S, ya kan? Gaya kali perpindahan. Usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Jelas kalau energi itu tidak sama dengan gaya ya. Yang nomor 3, untuk tidur tubuh kita tidak memerlukan energi. Itu salah ya, pasti tetap butuh energi. Kalau tidur aja juga capek kan? Berarti jawaban yang betul adalah nomor 1, yang A. Soal nomor 4, sebuah palu bermasa 2 kg digunakan untuk menghantam sebuah paku dengan kecepatan 10 meter per sekon pada sebuah balok kayu. Ternyata paku masuk ke dalam balok sedalam 0,5 meter. Besar gaya yang dilakukan oleh palu adalah titik-titik. Jadi karena ini panjang dan ada beberapa angka, kita tulis dulu yang diketahuinya. Di sini kan bermasa, artinya masanya 2 kg. Kemudian diketahui juga kecepatannya, kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian masuk ke dalam, ini tuh kayak perpindahannya gitu sih. Ini S-nya 0,5 meter. Nah, pertanyaannya berapa sih besar gayanya? Kalau misalnya kita pakai ini nih, 2 ini, F dan S, kita kan bisa pakai usaha ya. Karena apa? W itu kan sama dengan F kali S. Tapi W-nya kan belum ada. Ini kan S-nya udah ada. F-nya yang ditanya, tapi W-nya belum. Nah, W-nya nanti kita pakai yang 2 ini. Pakai yang energi kinetik. Karena tadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi mereka tuh disamain sama-sama joule satuannya. Di sini W-nya itu nanti F kali S, energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Kenapa energi kinetik bukan energi potensial? Karena di sini diketahuinya kecepatannya. Kalau energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Ya udah, tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. F-nya itu yang ditanya, S-nya di sini 0,5 meter, sama dengan setengah, M-nya 2, ini kita bisa coret, V kuadrat berarti 10 kuadrat. Ini kan 100 ya, jadi kan 100 bagi 0,5, ini udah jadi F, ini pindah. 100 bagi setengah, hasilnya 200. Jadi jawabannya adalah yang D, 200 Newton. Soal nomor 5, perhatikan gambar 2 orang yang menarik dan mendorong kardus berikut. Jika besar gaya yang dilakukan Wawan dan Joni berturut-turut 600 Newton dan 400 Newton, jadi Wawan di sini 600 Newton, kemudian Joninya itu 400 Newton. Serta usaha total kardus 8.500 Joule, berarti ini adalah W-nya. Usaha besar gaya gesek kardus terhadap lantai adalah titik-titik. Jadi dengan gaya dari Wawan dan Joni, nanti tuh kardusnya bisa pindah sejauh ini 10 meter. Kecil banget ya. Ya, ini 10 meter. Berapa sih gaya geseknya? Dengan diketahui W-nya ini. Kalau kita perhatikan, si Wawan kan dorong, berarti kan ke sana. Joni narik, kardusnya kan pindah ke kanan ya, berarti Joni itu narik ke sana juga kan. Ini kan gaya Wawan dan gaya Joni searah, jadi nanti dijumlah. Tapi ingat, kalau gaya gesekan itu kan selalu melawan ya, melawan gerak benda. Kalau bendanya geraknya ke kanan, ini kan pindahnya ke sana, ke kanan, berarti nanti gaya geseknya pasti ke kiri, ke sana, ke kiri. Pokoknya gaya geseknya ke kiri. Nah, ini udah ada gaya, udah ada perpindahan, ada usaha. Berarti kita pakainya rumus usaha. W sama dengan F kali S. Nah, di sini F-nya itu di sini punya Wawan 600 ditambah punya Joni dikurangi gaya gesek. Kenapa dikurangin? Ya karena gaya geseknya ke kiri, melawan arah gerak bendanya. Kali S-nya, pindahnya 10 meter yang ini. Nah, terus kita bisa coret nolnya kan. Ini
Karena ini kan perkalian, sama aja perkalian kan. Yang ini atau dipindah ke sini kan juga sama, 8.500 dibagi 10 kan jadi nanti 850. Nah, 850 itu sama dengan ini tambah ini 1000 dikurangin gaya geseknya. Terus kita pindah aja gaya geseknya, pindah ke sini ke kiri kan jadi positif, jadi gaya gesek. 1000 dikurangin ini 8.500-nya pindah. Dikurangi 850 ya maksudnya itu. 1000 dikurangi 850 kan 150. Jadi gaya geseknya adalah yang B, 150 Newton. Nah, buat teman-teman yang belum gabung ke paket premium rumahtreo.com, yuk buruan gabung. Kenapa? Karena teman-teman akan mendapatkan fasilitas apa aja sih? Yang jelas teman-teman bakal mendapatkan sejumlah soal segini. Teman-teman bisa cek detailnya jumlah soalnya. Nah, teman-teman, ini adalah soalnya udah aku sesuaikan dengan jumlah yang hasil rapat persiapan CASN. Jadi waktu itu kan hasil rapatnya kalau teknis itu 80 sampai 100 nomor, untuk PGZ itu 80 nomor teknisnya, sosial kulturalnya itu 20 dan manajerialnya 25. Untuk penskorannya aku juga udah menyesuaikan dengan itu. Kalau yang teknis itu 5, aku buat 5 ya karena waktu itu belum ada tulisannya. Intinya kalau teknis bener 5, salah 0. Kalau yang sosiokultural dan manajerial itu ada skornya, jadi kayak TKP gitu. Kalau sosiokultural 1 sampai 5, kalau yang manajerial itu 1 sampai 4 karena ada 4 pilihan ganda. Kalau salah nilainya 0, kalau nggak jawab 0. Nah, di sini misalnya kita bakal mengerjakan tuh, kita klik yang paket Anda atau pakai yang ini paket Anda, kerjakan tryout ya, misalnya yang ini mulai. Kemudian teman-teman bakal lihat di sini ada timernya. Ini adalah tampilan soalnya. Kemudian di sini adalah menu nomornya. Jadi kalau kita mau ganti-ganti tinggal ini aja diklik. Kalau misal kita mau klik yang ini, jawabannya itu udah langsung warnanya hijau. Nah, buat teman-teman yang lebih suka pakai mode gelap, teman-teman bisa diatur di Chrome-nya itu pakai yang mode gelap. Yang laptopnya juga diatur pakai mode gelap. Ini aku udah jadi pakai ekstensi gitu kan. Nah, ini udah jadi mode gelap. Jadi kalau misal teman-teman malam tuh belajar, bisa jadi nggak pusing gitu karena ini udah diubah mode gelap. Cuma kekurangannya di sini ya. Kalau yang ini mode gelap itu nggak kelihatan yang mana yang udah dan yang belum. Nanti teman-teman bisa ganti lagi ke mode siangnya, mode terangnya. Nah, misalnya kita submit aja tuh. Submit, udah selesai ya. Pura-puranya udah selesai. Terus ini adalah skornya. Di sini ada jumlah soalnya. Teman-teman langsung diarahkan ke menu pembahasan dan pembahasannya itu di sini detail ya. Teman-teman nggak cuma nyebutin jawaban yang benarnya. Kalau teman-teman pengen lihat peringkatnya, diklik aja yang bagian hasil. Nanti tuh teman-teman bisa klik detailnya di sini. Detail itu isinya teman-teman udah ngerjain kuis itu berapa kali, tanggal berapa aja, skornya berapa. Jadi teman-teman bisa tahu tuh berapa aja perkembangannya gimana gitu. Kalau misal teman-teman mau ngeliat yang peringkat, diklik aja yang bagian peringkat. Nah, di sini itu adalah peringkat dari jumlah-jumlah orang yang sudah mengerjakan itu. Ini adalah skornya. Teknis itu misalnya ini nih, punya amal ya. Teknisnya berapa sih? Teknisnya itu yang ini paling depan 40, 30, yang ininya 0. Pokoknya ngikutin ini deh, ini skor totalnya. Nah, teman-teman di sini nggak usah khawatir karena teman-teman bisa mengerjakan soal ini berkali-kali. Selain itu, di sini udah ada skor per kompetensinya. Jadi teman-teman bisa tahu teknisnya itu dapat 15, misalnya sosiokultural dapat 44 dan sebagainya bisa tahu. Nah, di sini karena belum ada passing grade dari pemerintah, teman-teman untuk yang detail soalnya, pokoknya kalau teknis PGSD itu 5 masing-masing kali 80. Kalau sosiokultural itu 20 nomor kali 5, 100 ya maksimalnya. Yang manajerial 25 kali 4, 100 juga maksimalnya. Jadi teman-teman bisa ngukur sendiri kemampuannya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau ikutan apa enggak, teman-teman bisa coba yang tryout gratisnya dulu. Untuk persyaratan dan sebagainya, linknya ada di deskripsi video ya.
Soal nomor 6. Suatu iklan mobil sport mengatakan bahwa mobil dapat bergerak dengan kecepatan 100 km per jam dari keadaan diam hanya dalam waktu 5 sekon. Jika massa mobil 1800 kg, gaya yang diberikan mesin mobil untuk menghasilkan akselerasi tersebut adalah titik-titik. Jadi pertanyaannya tuh gayanya berapa? Kita tulis dulu yang diketahui, massanya 1800 kg. Kemudian ada V-nya 100 km per jam, cuma karena Newton itu nanti kita ubah ke meter per sekon. Kilometer ke meter itu kan turun 3 tingkat, jadi kan kali 1000. Jadi 100.000 jam, 1 jam itu 3600 detik atau sekon, berarti kita bisa sederhanakan, jadi kan 1000 per 36. Kemudian diketahui lagi waktunya 5 detik. Nah, pertanyaannya berapa gayanya? Kalau gaya itu kan rumusnya F sama dengan MA. Teman-teman bisa cek modul yang kedua, F sama dengan MA. Cuma di sini A-nya kan belum ada. Nah, kita cari dulu A itu apa sih? A itu adalah percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap detik. Jadi, tiap detik tuh kecepatannya nambah berapa sih? Gampangnya tuh gitu. Atau intinya tuh ya percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu, tiap detik. Jadi V per T, A itu V per T. Terus tinggal kita masukkan aja masanya 1800, V-nya kan tadi 1000 per 36. Ini 5 itu adalah kali 5 itu adalah ini waktunya. Terus kita bisa sederhanakan, ini dibagi 18 dapat 1, yang ini dapat 2. Nah, kemudian 2 kali 5 kan, ini kan jadinya 10, ya kan? 10 itu kita bisa coret dengan atasnya, jadi kan ini masih 1, nolnya ada 4, berarti 10.000 Newton. Jawabannya yang A. Soal nomor 7. Benda dengan massa 10 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon pada bidang datar. Oleh karena pengaruh gaya, kecepatannya berubah menjadi 7 meter per sekon. Besar usaha selama bergerak adalah titik-titik. Jadi tadi ini tuh kita ingat kalau energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha, dan kalau di rumus itu nanti disamakan. Di sini yang ditanya usaha, tapi kan ini ada massa dan kecepatan, ngarahnya ke energi kinetik, ya kan? Ini adalah massanya, ini adalah V-nya. Maka nanti kita samakan aja, W sama dengan EK, perubahan EK-nya ya, karena di sini kan ada 2 kecepatan, 2 jadi 7, jadi kayak kita tuh nyari selisihnya, bukan di jumlah, tapi cari selisihnya, perubahan energi kinetiknya. Berapa sih besar usahanya ya? Selisih energi kinetiknya atau perubahan energi kinetiknya. Jadi ini energi kinetik awal, yang ini akhir, kan yang lebih besar yang akhir kan, dikurangin yang awal. Ini kita biar lebih gampang, ini M-nya dikeluarin aja, apa ya? Ya punya gini leh, yang di dalam kurung itu adalah V kuadratnya dimasukin kurung. Berarti setengah kali massanya kan 10, V2-nya 7, V pertamanya 2. Jadi bukan 7 kurangi 2 terus dikuadratin, tapi masing-masing dikuadratin dulu. Jadi ini dapat 5 ya kan? Ini udah ya 5. Terus yang 7 kuadrat kan 49, yang ini 4. 49 kurangi 4 kan 45. 45 kali 5, 225. Jawabannya yang E. Soal nomor 8, energi yang dihasilkan oleh gerak internal partikel-partikel dalam suatu zat adalah energi titik-titik. Di sini kata kuncinya gerak internal oleh partikel zatnya. Kira-kira apa nih? Kalau yang A, energi bunyi itu adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Jadi yang bergetar itu partikel-partikel udara. Kalau yang energi kalor itu adalah energi yang dihasilkan oleh gerak internal partikel-partikel dalam suatu zat. Jadi partikel-partikel zat itu yang bergetar, yang bergerak. Energi cahaya itu adalah energi radiasi gelombang elektromagnetik yang tampak oleh mata.
Kalau energi listrik itu adalah energi yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang bergerak melalui penghantar, misalnya kabel. Energi kimia adalah energi yang disimpan dalam ikatan-ikatan kimia di antara atom-atom atau molekul-molekul. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 9. Kegiatan yang sesuai dengan hukum 3 Newton ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nomor 1. Benda di lantai licin bergerak lebih cepat. Kalau lebih cepat artinya kecepatannya tambah. Berarti kan punya percepatan. Nah, ini ngarahnya ke hukum 2 Newton. Karena sigma F-nya itu sama dengan MA. Nomor 2, saat direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke depan. Ini tuh sigma F sama dengan 0, jumlah gayanya sama dengan 0, hukum 1 Newton. Kalau hukum 1 Newton intinya benda yang diam pengennya diam, benda yang gerak pengennya gerak dengan kecepatan tetap. Ceritanya tuh kita lagi ke depan kan, lagi jalan ke depan tiba-tiba direm, kan kita masih pengen gerak aja kan, jadi pengen ke depan aja. Jadi ini terdorong ke depan. Yang nomor 3, baling-baling kapal laut mendorong air laut ke belakang, maka kapal bergerak ke depan. Ini hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu intinya aksi-reaksi. Jadi kalau satu dorong ke belakang, ya yang ini jadi dorong ke depan. Yang nomor 4, peluru melesat keluar, senapan terdorong belakang. Ini juga hukum 3 Newton. Jadi jawabannya yang D, 3 dan 4. Demikian soal-soal latihan IPA. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Ini adalah video terakhir yang modul 2 IPA. Untuk selanjutnya kita akan bahas materi PGSD yang mapel lain ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Ini juga ada soal latihan untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa uji kemampuan. Ini soal nomor 1. Soal nomor 2 ini gampang banget ya. Terus ini juga ada soal yang nomor 3. Jangan lupa untuk tulisan jawabannya di kolom komentar ya.